Beginilah jika rakyat sudah muak dan melawan arogansi penguasa setelah naikkan pajak hingga lebih dari 200%. Rakyat melawan dengan adakan demo besar hingga bupati harus dipecat atau dilengserkan. Jangan bicara soal konstitusi kalau sudah begini, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Ingat, orang sekuat Pak Soeharto pun lengser atas perlawanan rakyat. Arogan sang bupati yang naikkan pajak dan menantang perlawanan rakyat, serta naikkan pajak rakyatnya sebuah langkah penguasa yang pongah namun membawanya ke puncak masalah di kekuasaannya, dengan kata lain seperti bunuh diri dengan menantang rakyat, mentang-mentang jadi penguasa. Jadi bukan tidak mungkin ya aspirasi publik bisa disalurkan melalui DPRD ataupun melalui Mendagri. Setidak-tidaknya DPRD kalau mau menampung aspirasi publik, mereka mengetahui bahwa kalau kemudian kepala daerah terlalu sewenang-wenang ya, membuat kegiatan atau program atau kebijakan tanpa melibatkan publik, itu hanya akan menimbulkan keresahan dan fungsi berjalannya pemerintah jadi tidak terlaksana. Oleh karena itu ya masuk akal saja pilihan publik untuk kemudian mempertanyakan kebijakan atau tindakan pimpinannya. Saya juga ngerasa itu kok, hampir 1 juta bayarnya tahun ini sebelumnya nggak ada segitu. Kalau naik ya nggak sampai segitulah Pak. Tanggapan saya memberatkan rakyat Mas ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye, tidak akan menaikkan pajak. Di titik ini dalam format ketatanegaraan kita ada dua pola untuk aspirasi publik ini bisa menemukan tempatnya. Pertama tentu saja melalui impeachment di DPRD ya, terhadap kepala daerah atau bupati dalam konteks kasus ini, atau juga melalui sanksi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, karena bukan tidak mungkin bupati dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, terutama kalau bicara soal tertib masyarakat ya. Kayak punya sindrom gitu ya Pak Bupati. Begitu ditanya sama awak media, tanggapannya Pak Bupati langsung menuju ke saya. Siapa yang mau demo? Ya Gundul. Jangankan 5.000, 50.000 saya tak gentar, kan seperti itu. Oh itu baik, itu awalnya ya Pak ya? Iya, itu awal kejadian. Kenapa saya terlibat? Ini awal kejadian saya terlibat ya, bukan awal kejadian ide demo. Ya waktu itu sebetulnya memang sangat memberatkan ya, pajak naik 250%, pajak PBB maksudnya ya. Ini memang dirasakan semenjak diumumkannya naik itu berbulan sebelumnya ya, itu memang sudah dirasakan akan memberatkan. Tapi pada saat muncul pamflet tolak
kenaikan tolak PBB naik ya. Itu sudah muncul sekitar awal-awal bulan Juli sudah muncul ya. Di Facebook, di TikTok, di grup-grup WA komunitas di Padin udah muncul. Jadi pamflet itu berisikan tolak PBB naik 250%. Nah, di situ inisiatifnya sebenarnya bukan saya. Saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Mundur. Jalur yang ditutup akibat demo Pati 13 Agustus 2025, imbauan penting untuk pengguna jalan. Jalur yang ditutup akibat demo Pati 13 Agustus 2025 menjadi perhatian masyarakat Jawa Tengah, khususnya pengguna jalan yang kerap melintas Kabupaten Pati. Aksi besar-besaran ini akan digelar di pusat kota, terutama di alun-alun Pati dan sekitar kantor Bupati, sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo. Meski kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250% sudah dibatalkan, masa tetap menuntut Bupati mundur dari jabatannya. Akibatnya lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama akan terganggu dengan pengalihan arus dan penutupan sementara demi keamanan. Protes ini berawal dari serangkaian kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai kontroversial, seperti penerapan 5 hari sekolah, regrouping sekolah yang menyebabkan ratusan guru honorer kehilangan pekerjaan, pemecatan 220 tenaga honorer RSUD RAA Suewendo tanpa persangon layak. Meski Bupati berdalih kebijakan tersebut dilakukan demi efisiensi anggaran, banyak warga menganggapnya arogan dan merugikan masyarakat. Pembatalan kenaikan PBB P2 di awal Agustus 2025 dianggap sebagai kemenangan sementara. Namun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menilai tuntutan utama belum terpenuhi. Mereka menargetkan aksi ini dihadiri hingga 100.000 orang dari berbagai daerah, termasuk Semarang, Jakarta, dan Kalimantan. Menjelang aksi, dukungan massa terlihat tinggi. Donasi logistik seperti pisang dari Desa Gunung Sari dan ribuan kardus air mineral telah terkumpul. Untuk menjaga ketertiban, Polresta Pati menyiapkan 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Brimob, dan instansi terkait. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pendekatan persuasif dan melarang peserta membawa senjata tajam atau bahan berbahaya. Polda Jateng turut mendukung dengan mengerahkan seluruh fungsi kepolisian, sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah
Taj Yassin Moimen memberi restu aksi dengan catatan tetap tertib dan menghindari anarkisme.